kalau kau pakai empat-empatnya. Allahu Akbar. Salah bos. Ya, yang enak itu jangan menyalahkan pendapatnya orang. Terima saja. Ada itu ustadz memang begitu. Rasa-rasanya dia saja mau masuk surga. Masih ingat kisahnya ketika ada seorang pemuda pengantin baru. Ya Rasulullah, nak kena kabala. Saya kena musibah ya Rasul. Kenapa? Saya berhubungan suami istri di siang hari. Kata Nabi, besar dosamu. Kau bayar puasa 60 hari berturut-turut. Berapa ya Rasul? 60 hari. Tidak salah ya Rasul. 1 bulan saja saya offside. Kalau begitu kata Nabi, kau kasih makan fakir miskin di kampungmu. Ya Rasulullah, kasih makan fakir miskin. Iya, saya orang miskin ya Rasul. Sudah kalau begitu, kau cari orang yang paling miskin di kampungmu. Bawa kasih makan dia. Apa dia katakan? Ya Rasulullah, saya paling miskin di kampungku. Akhirnya apa? Kata Nabi, kalau begitu ambil ini buah, ambil ini kurma, bawa pulang, silakan kau makan dengan keluargamu. Subhanallah. Ayo. Maka orang sombong itu yang punya ilmu bisa membuat dia sombong. Jangan sombong gara-gara ilmu. Kalau Allah marah, dia ambil ilmunya, dia cabut ilmumu. Apa yang kau sombongkan Allah jelaskan dalam Quran, wa ma utitum minal ilm illa qalila. Saya tidak kasih kau kecuali sangat sedikit. Apa yang kita sombongkan dengan ilmu? Allah marah, nak kasih pikun kau. Ada obatnya pikun. Ada orang, Pak, banyak sekali gelarnya. Bertumpuk-tumpuk. Begitu mulai pensiun, mau dekat-dekat pensiun, diprotes sama istrinya. Pak, biasanya kalau kau mau mengajar, kau cium jidatku. Ini sudah hampir 2 minggu kau tidak pernah cium-cium saya. Lalu sudah bilang suaminya, astagfirullah, berarti siapa ku cium selama ini? Ternyata pembantu nenek cium. Dan juga modus, Pak, mentah-mentah sudah dengar begini, besok didapat sama anaknya kamar pembantu. Kukira mamamu nak, pret. Ayo, apa lagi yang membuat orang sombong? 1, tambahnya ilmu. Yang kedua, bertambahnya jabatan. Jadi wali kota. Jangan sombong bos. 5 tahun ji. Terpilih lagi, alhamdulillah. Tidak terpilih, wabillahi taufiq wal hidayah. Keluar dulu Pak, ganti dulu wali kota. Coba, tapi alhamdulillah wali kita tidak sombong Pak. Buktinya 2 periode. Coba. Anggota DPR mau sombong. Jangan sombong ke anggota DPR. Kau jadi anggota DPR karena kau dipilih oleh rakyat. Kapolres mau sombong. Apa? Pensiun. Keluar Pak. Biar sepupu 1 kali sama Kapolri. Pensiun. Tongkat komando kasih berikutnya. Jangan sombong gara-gara harta. Allah marah, dia kasih penyakit di dirimu. Oke, tetap punya mobil banyak, depositonya 7 miliar, rumahnya mewah. Allah marah, dia titip penyakit dalam dirimu. Akhirnya apa? Tidak bisa makan nasi. Warna 7 miliar tidak bisa makan nasi. Saya pernah diundang pergi ceramah di Itali. Sudah 2 hari saya roti aja terus dikasih. Saya bilang, bos, saya di perut bugis. Tidak goyang perutku kalau tidak kau kasih ketemu kak nasi. Kau siksa saya. Carikan roti. Apa itu pizza? Tidak tahu makanan apa ini. Coba, baru 2 hari menderita, tidak ketemu nasi, dilarang makan nasi. Bapak tahu Itali? Tahu Itali Pak? Tahu? Kota Ternate, lurus-lurus sedikit belok kanan. Coba, ayo, dilarang makan nasi, dilarang makan garam, dilarang makan gula, dilarang makan daging, dilarang makan berlemak, dilarang makan petsin, dilarang makan yang pedas-pedas. Apa aja bisa makan? Ubi rebus. Uangnya 7 miliar. Hanya ubi bisa dia makan. Kasihan. Apa ya? Mobilnya mewah, harga 1 miliar mobilnya. Baru 1 menit di atas mobil mulai stres. 5 menit tambah gelisah. Hati-hati, kiri mati kita, kiri mati. Jangan sombong gara-gara harta. Dengar Namrud. Gara-gara dia sombong, haram masuk surga. Fir'aun karena punya jabatan sombong, haram masuk surga. Korun kaya, ditanya, ya Korun, dari mana kau dapat hartamu banyak begini? Luar biasa pemberian Allah kepadamu ya Korun. Apa kata Korun? Ini bukan urusan dengan Allah, ini hasil jeripayaku. Allah marah, ditenggelamkan Korun dengan harta-hartanya. Jangan sombong.
Coba lihat orang puasa Pak. Baru jam 3 loyo Pak. Baru beberapa jam tidak makan sudah loyo. Ada temanku kuat pites Pak, yang besar-besar badannya. Hari kedua masih bertahan. Hari ketiga jam 12 capek dia tahan. Capek dia tahan azan Pak. Dia tunggu jam 11 ndak azan-azan, dia masuk kamar dia azan sendiri. Apa yang kita mau sombongkan? Ayo. Maka kata Allah dalam hadits qudsi, ada 3 temannya setan di dunia. Masya Allah. Temannya setan. Siapa mereka kata Allah dalam hadits qudsi? Ganiyun mutakabbir. Orang kaya yang sombong. Temannya setan. Tapi kalau wali kota sombong, kapolres sombong, orang kaya sombong, pantas. Ada uangnya, tinggi pangkatnya, banyak jabatannya, ada buahnya. Pantas dia sombong. Kenapa? Ada jabatannya, banyak uangnya, tinggi pangkatnya. Tapi temannya setan. Tapi masih wajar. Ada juga orang tidak ada kerjanya, pengangguran, tidak terkenal, jelek mukanya, bau keteknya, sombong lagi. Bukan maku temannya setan, kau sudah jadi setan cilaka. Kalau Kapolres sombong masih wajar lah, ya Kapolres. Tapi Satpol PP, pegawai honor, polisi setengah mau sombong, be. Tapi bukan polisinya, Satpol PP-nya Ternate. Satpol PP-nya Ternate yang datangkan Ustadz Dasar. Masya Allah. Itu Pak Fandi itu. Wah, luar biasa. Ya. Barusan saya diundang ceramah Satpol PP, Pak. Barusan seumur-umurku jadi penceramah. Luar biasa. Dia kasih seperti juga saya anak buahnya kadang-kadang. Siapa Pak Ustadz? Di mana sekarang? Dalam hatiku ini Pak Komandan ini dia kira saya juga Satpol PP. Ayo, jangan sombong. Allah tidak senang orang-orang yang sombong. Maka Ramadan hadir untuk memupuk rasa sombong itu. Yang keempat, yang menyebabkan orang sombong. Tambah ilmu, tambah harta, tambah jabatan. Yang keempat, tambah ibadah. Makin soleh, makin bagus sholatnya, makin banyak Senin Kamisnya, muncul sombongnya. Temannya setan, dan itu Allah tidak senang. Maka orang yang berhasil puasanya, tidak ada rasa sombongnya. Dan puncak kesombongan kata Nabi, puncak sombong paling tinggi adalah melalaikan sholat. Itu orang paling sombong itu, orang yang tidak mau sholat. Ada di sini malah sholat? Ada? Ada? Ibu-ibu paling sering tidak sholat kapan? Kalau selesai haid. Nabi bilang suaminya, kenapa belum pakai sholat? Biasanya 5 hari, ini kok 7 hari belum sholat. Apa Nabi bilang? Orang belum bersih. Bohong kamu, masih ada sedikit-sedikit. Kau bohongnya? Apa bohong? Saya kasih lihat kok. Ini. Apa mau dikasih lihat? Kapan lah ini ibu-ibu banyak dah sholat? Gara-gara apa? Make up. Nah kira muka na tembok. Coklat, biru, abu-abu, keren. Beleng-beleng. Mana lebih parah? Itu nak kasih lebih lagi dunia. Ada lagi model baru nih itu bubu kuliah itu anunya belum matang nak kasih lebih sedikit. Saya bilang apa lagi lebihnya itu? Dia bilang Ustaz supaya seperti artis Korea. Betul dia bilang artis Korea baru dimasuki tinggal. Apalagi di bumi banyak dah sholat. Gara-gara apa? Jilbab. Saya ini keliling-keliling di ceramah Pak. Itu di Malaysia jilbabnya ibu-ibu di sana segitiga saja kasih peniti 1 selesai. Brunei juga begitu, di Filipina Selatan juga begitu, di Saudi juga begitu. Tapi begitu kita masuk di Indonesia, itu jilbabnya ibu-ibu, jilbab sakaratil maut. 3 lapis Pak, 3 lapis, kuning, biru, abu-abu. Ada lagi nak kasih miring-miring. 14 pentulnya, 17 cipi-cipinya. Ada kayak pohon-pohon di belakangnya sini Pak. Ya, dia pakailah itu roknya yang sempit, sudah naikkan lehernya dengan kayu. Diambil 2 meter dulu kain, ripi. Jalan dia beginilah dia goyang. Jalan dia bilang suaminya buru-buru ke ibu, sebentar lagi Pak. Beleng-beleng. Begitu masuk waktu sholat, hayya 'alas sholat. Datang suaminya, ibu, kau sudah haji itu, baru-baru kau pulang umroh. Habis uangku 25 juta untuk kasih umroh kok.
Kau sudah mau asar ini, kau belum sholat duhur. Kau pergi sholat dulu. Sadar kau Pak. Justru saya sadar ini, kau suruh kau saya sholat. Sadar kau Pak. Saya sudah sadar, kau suruh kau sholat ini. Kau ndak lihat ini jilbabku 1 jam dipakai. Semua ini. Ayo. Baik Pak. Demi Allah. Ada yang tanya, Ustadz, kenapa bisnisku berantakan? Kenapa rumah tanggaku kacau? Kenapa setiap urusanku selalu berantakan? Tidak sembahyang kau bos. Kalau kau tidak sholat jangan kau harap baik hidupmu. Tidak ada itu. Tuhan apa yang kasih susah hidupnya orang yang baik sholatnya? Tidak ada. Coba saya kasih contoh. Siapa yang punya dunia? Siapa? Allah. Bagaimana kau bisa miliki dunia kalau yang punya dunia kau tinggalkan? Ayo. Contoh lagi. Pak Wali Kota ada ajudannya. Ada toh? Pak Kapolres ada ajudannya. Coba kalau Kapolres atau Wali Kota panggil ajudan. Ajudan! Itu ajudan biar lagi baring-baring. Langsung lompat. Siapa? Nah buan jalan koteknya. Siapa perintah? Langsung. Siapa perintah Pak? Biar itu masih ada jalan kok. Siapa? Begitu takutnya itu sama Wali Kota. Ada ndak ajudan dipanggil sama Kapolres? Ajudan, tunggu dulu Kapolres. Sini dulu. Bapak ndak lihat saya sibuk. Jagomu tuh. Mana? Tapi Kapolres sebenarnya itu ada juga natakuti. Siapa? Istrinya. Mana ada polisi ndak takut sama istrinya? Nah bilang temanku sebenarnya itu polisi ndak takut sama istrinya Ustaz. Cuma ini istri suka melapor sama istrinya komandan. Dan komandan juga takut sama istrinya. Ayo, coba lihat. Manusia begitu takutnya sama wali kotanya. Begitu takutnya Kapolresnya dipanggil langsung lompat. Padahal bukan Kapolres yang kasih rezeki. Bukan wali kota yang kasih ujumur. Bukan wali kota yang kasih kesehatan. Bukan Kapolres yang kasih kalian nyawa. Allah. Lalu kenapa ketika Allah manggil kalian? Hayya 'alas shalah. Sini kau penghuni pasar. Sini kamu sholat, sholat, sholat. Kita berdoa, ya Allah murahkan rezekiku. Ya Allah bahagiakan keluargaku. Allah panggil, oke, saya jawab itu doamu. Sini kamu, hayya 'alal falah. Sini, saya kasih kau kemenangan. Ibu tahu enggak itu artinya hayya 'alal falah? Hayya 'alal falah. Sini, saya kasih kau kemenangan. Allah panggil kita. Tapi apa jawaban kita? Tunggu, lagi ada pembeli. Urus itu pembelimu. Demi Allah, kalian mau sukses, perbaiki sholat. Tidak ada susahnya Allah kasih kamu pangkat jabatan. Maka teman-teman pegawai negeri, mau jadi kepala dinas, mau jadi camat, mau jadi sekcam, tidak usah cari muka sama wali kota. Wali kota sudah ada mukanya. Bapak juga sudah punya muka. Ada juga itu pegawai negeri kalau di depannya wali kota mereka yang tidak punya harga diri saja. Ya, siapa? Tidak laku itu zaman kolonial itu begitu bos. Saya biasa kasihan lihat itu pejabat di depannya atasannya ada suaminya, ada istrinya, ada anaknya di situ. Anaknya dia lihat bapaknya kayak tidak punya harga diri. Ya pak. Waduh, jangan berlebihan pak. Lebih baik bapak minta kepada Allah. Kalau Allah yang kabulkan doanya bapak, kecil kekuatan wali kota. Yang tidak masuk akal saja bisa terjadi kalau Allah yang mau. Apalagi yang memang masuk akal. Mana masuknya Ustaz tidak masuk akal? Perempuan bisa tidak hamil, tidak pernah disentuh laki-laki? Hah? Pernah tidak perempuan hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Tidak masuk akal. Tapi kalau Allah yang mau, Siti Maryam hamil, tidak pernah disentuh laki-laki. Lahir Isa alaihissalam. Maka adik-adik sekalian, yang sudah sarjana sampai sekarang tidak dapat kerja, kau sholat dengan baik. Manfaatkan akhir Ramadan. Ngadu kau kepada Allah bos. Minta kau kepada Allah. Berdoa kau dalam sholatmu. Ya Allah, saya malu ya Allah. Habis sawah orang tua saya untuk kuliah ya Allah. Sekarang saya pulang merantau ya Allah. Saya mau bahagiakan orang tuaku. Tapi susah betul cari kerja. Kau larang saya menyogok. Kau larang saya cari-cari muka. Kau larang saya menyembah kecuali kepadamu ya Allah. Saya datang menyembahmu di malam Ramadan ini. Kabulkan keinginanku ya Allah. Kasih saya pekerjaan supaya saya bisa umrahkan orang tuaku. Masa Allah tidak kasih kau? Padahal Allah sudah janji. Ud'uni astajib lakum. Minta kau kepadaku. Pasti saya kabulkan. Itu janji Allah, bukan janji caleg.